Meski belum menandatangani konvensi tentang pengungsi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang melebihi apa yang seharusnya dilakukan menurut konvensi. Sehingga sampai saat ini ada ribuan pengungsi dari berbagai negara yang ditampung oleh pemerintah Indonesia. Isu pengungsi yang masuk Indonesia dan banyak dibicarakan dalam waktu-waktu belakangan adalah isu pengungsi Rohingya. Meski sebenarnya pengungsi yang masuk dan ditampung di Indonesia jumlahnya ribuan dan tak hanya berasal dari Rohingya saja, tapi juga dari Irak, Iran, dan Afghanistan. Mereka ini sudah sejak lama tinggal di Indonesia, sedangkan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia kebanyakan adalah korban trafficking atau perdagangan orang. Mereka ini sebelumnya sudah ditampung dan tercatat di UNHCR di Cox's Bazar, Bangladesh. Kemudian menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Tujuan mereka pengungsian adalah Malaysia. Dengan alasan kemanusiaan, maka Indonesia menerima secara sementara pengungsi-pengungsi yang memang harus dibantu. Kalau untuk kasus Rohingya, sebagian mereka mengalami distres di laut yang memang harus dibantu. Tetapi yang kita harus pikirkan juga adalah ternyata para pengungsi tersebut itu adalah orang-orang yang sudah berasal dari Cox's Bazar, dari pengungsian di Bangladesh dan sudah terdaftar sebagai pengungsi di UNHCR Bangladesh. We call it the second movement. Dan mereka menjadi korban dari trafficking in person. Jadi orang sudah menderita ternyata oleh kelompok kriminal perdagangan manusia diperdagangkan lagi. Jadi mereka harus membayar sekian ribu US dollar, sekian ratus US dollar dengan janji mereka akan diangkut. Biasanya janjinya adalah akan diangkut ke Malaysia melalui Indonesia. Jadi ini melibatkan perdagangan manusia. Kelompok perdagangan manusia, oleh karena itu kita juga mengadres isunya. Jadi polisi kita bekerja sama dan kita dari Kemlu ada unit yang mengatur itu. Kita bicara dengan Bangladesh, dengan Malaysia, dengan UNHCR, dengan IOM untuk memberantas perdagangan manusia. Menlu menyampaikan hal itu di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Retno Alp Marsudi diundang untuk menyampaikan public lecture di kampus alma maternya yang diikuti ratusan kalangan mahasiswa dan dosen. Adam Sleman, TA TV.